Selamat datang di Kisah Biru Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Di kaki gunung, di sebuah desa yang tenang dengan ladang hijau membentang luas, Dedi, sang kepala desa, telah mengabdi selama lebih dari 10 tahun. Pria berusia 45 tahun ini dikenal sebagai sosok yang adil dan tegas, namun juga ramah dan peduli pada warganya. Meskipun banyak yang mengaguminya, Dedi selalu merasa ada kekosongan dalam hidupnya. Kehidupan pribadinya yang sepi tanpa seorang pendamping seringkali membuatnya merenung saat malam tiba. Di luar rutinitasnya yang penuh dengan tugas dan pertemuan desa, ia merasa kesepian. Suatu pagi, saat Dedi tengah menyelesaikan laporan pembangunan desa di kantor, seorang perempuan datang melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana, namun ada kecantikan yang tak terungkapkan dalam dirinya. Namanya Sari, seorang janda berusia 40 tahun yang baru saja pindah ke desa ini. Dedi tak bisa menutupi pandangannya yang tertuju pada wanita itu, bukan hanya karena kecantikan Sari yang alami, tetapi juga aura ketegaran yang terpancar dari wajahnya. Sari baru saja kehilangan suaminya beberapa tahun lalu dalam sebuah kecelakaan, dan setelah berjuang sendirian membesarkan 2 anak, ia memutuskan untuk memulai hidup baru di desa yang sepi ini. Perkenalan mereka dimulai ketika Sari datang ke kantor desa untuk mengurus surat-surat rumah peninggalan orang tuanya. Sari tampak tenang, meskipun dalam hatinya, ia merasa cemas dengan semua hal baru yang harus dihadapinya. Dedi, dengan sikap profesionalnya, menyambut Sari dengan ramah dan membantu segala urusannya. Selama percakapan mereka, Dedi merasa ada kedalaman dalam setiap kata yang diucapkan Sari. Sari bukan hanya wanita yang tangguh, tetapi juga memiliki kecerdasan dan pandangan hidup yang luas. Meskipun mereka baru bertemu, Dedi merasa seolah-olah sudah lama mengenalnya. Hari-hari berlalu, dan Sari sering datang ke kantor desa untuk berbagai urusan administrasi. Setiap kali bertemu, ada perasaan yang semakin tumbuh di dalam dada Dedi. Ia menemukan kenyamanan dalam berbicara dengan Sari, dan percakapan mereka semakin sering menyentuh hal-hal pribadi. Sari menceritakan tentang masa-masa sulit yang ia lewati setelah kehilangan suaminya, tentang bagaimana ia berusaha bangkit, dan akhirnya memilih untuk pindah ke desa demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Dedi mendengarkan dengan seksama, merasakan simpati yang dalam, dan tanpa disadari, ia mulai menghargai kepribadian Sari lebih dari sekadar seorang warga biasa. Namun, meskipun Dedi merasa tertarik, ia juga menyadari ada batasan yang harus dijaga. Sebagai kepala desa, hubungan pribadi bisa menjadi isu besar di mata warga. Terlebih lagi, Sari adalah seorang janda yang baru saja datang, dan Dedi tahu betul bagaimana pandangan masyarakat bisa sangat menghakimi. Cinta, dalam pandangannya, adalah sesuatu yang tak bisa sembarangan dicurahkan tanpa mempertimbangkan segala aspek yang lebih luas. Meskipun begitu, setiap kali Sari melangkah keluar dari kantor desa, hatinya terasa berat, seakan ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sari juga merasakan hal yang sama. Ia tahu bahwa Dedi adalah pria yang baik, dan perasaannya kepadanya tumbuh seiring waktu. Namun, ia merasa ragu. Apakah seorang kepala desa, yang begitu dihormati oleh warga, benar-benar tertarik padanya, seorang wanita yang sudah kehilangan suami dan memiliki 2 anak? Meskipun Dedi selalu memperlakukan Sari dengan penuh hormat, ada keraguan dalam hatinya. Apakah hubungan ini akan diterima oleh masyarakat, ataukah hanya akan menjadi bahan pergunjingan? Namun, di balik semua itu, ada perasaan yang semakin kuat tumbuh di dalam dirinya, membuatnya tak bisa lagi menahan perasaan yang mulai tumbuh dalam hati. Hari demi hari, pertemuan antara Dedi dan Sari semakin sering terjadi. Setiap kali Sari datang ke kantor desa untuk urusan administrasi atau sekadar berkonsultasi tentang kebutuhan rumahnya, Dedi merasa seolah ada yang menghubungkan mereka lebih dari sekadar hubungan profesional. Sari selalu tampak begitu tenang dan penuh pertimbangan dalam setiap perkataannya, tetapi ada sesuatu yang menggetarkan Dedi setiap kali ia mendengarnya. Cara Sari berbicara tentang hidup, tentang perjuangannya sebagai seorang janda, seakan membuat Dedi melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Ada kedalaman dalam matanya yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun Dedi berusaha menjaga jarak sebagai kepala desa, hatinya semakin sulit untuk dipendam. Setiap kali mereka berbicara, ada perasaan hangat yang menyusup ke dalam dirinya. Suatu sore, setelah Sari selesai mengurus beberapa dokumen di kantor desa, Dedi memutuskan untuk mengajaknya berbicara lebih lama. Mereka berjalan bersama menuju warung kopi kecil di ujung desa, tempat yang sering mereka kunjungi setelah urusan desa selesai. Suasana yang tenang dan sepi membuat percakapan mereka lebih intim. Dedi mulai bertanya lebih dalam tentang kehidupan Sari, dan Sari dengan hati-hati membuka sedikit demi sedikit lapisan-lapisan kisah hidupnya. Sari, aku selalu terkesan dengan keteguhanmu.
Tak banyak yang bisa melalui semua itu dan tetap tegak seperti kamu, kata Dedi dengan nada lembut. Sari tersenyum tipis, meski senyum itu seakan menyimpan beban yang berat. Setiap orang punya jalan hidup yang berbeda, Dedi. Aku hanya berusaha menerima dan melangkah maju, meski terkadang aku merasa lelah, jawabnya dengan suara pelan. Dalam diam, Dedi mengagumi kekuatan Sari, meskipun ia tahu bahwa di balik keperkasaan itu, ada luka yang tak mudah hilang. Saat itu, entah kenapa, Dedi merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar empati yang ia rasakan. Ketika mereka duduk di bangku kayu di bawah pohon bambu di belakang warung kopi, udara malam mulai terasa dingin. Angin yang sepa-sepa menyapu rambut Sari, membuatnya terlihat lebih anggun di mata Dedi. Ia ingin sekali mengatakan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata biasa, sesuatu yang mengungkapkan perasaan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Namun, Dedi ragu. Apakah ini saat yang tepat? Apakah Sari akan menerima perasaannya? Meskipun Dedi tahu betul bahwa seorang kepala desa tidak boleh terbawa perasaan dalam menjalankan tugasnya, hatinya berkata lain. Dedi merasa terikat pada Sari dengan cara yang sulit ia jelaskan. Dedi terhenti, merasa gugup meskipun ini adalah percakapan yang cukup biasa. Aku merasa sangat nyaman berbicara denganmu, Sari. Sejak pertama kali kita bertemu, aku merasa seolah kita sudah mengenal satu sama lain sejak lama. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa bisa ditahan. Sari menatapnya, matanya berbinar, dan untuk sesaat, Dedi bisa merasakan kegelisahan yang sama di dalam diri Sari. Aku juga merasa begitu, Dedi, jawab Sari, suaranya terdengar lembut namun penuh makna. Terkadang, ada orang yang bisa membuat kita merasa seperti pulang ke rumah meskipun baru pertama kali bertemu. Terkadang, kata-kata itu lebih menyentuh daripada apapun yang bisa diucapkan. Dedi merasakan kedalaman dalam setiap ucapan Sari. Hati mereka seakan berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh keduanya. Meskipun ada banyak alasan yang membuat mereka harus menjaga jarak, rasa saling tertarik itu tak bisa dipungkiri. Keduanya tahu bahwa hubungan ini tak akan semudah yang dibayangkan. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dedi merasa bahwa cinta itu bukanlah sesuatu yang harus dicari, tetapi sesuatu yang datang tanpa diundang, sesuatu yang harus dijalani dengan sepenuh hati. Namun, rasa takut dan keraguan tetap menyelimuti pikiran mereka. Dedi, sebagai kepala desa, memiliki tanggung jawab yang besar terhadap desa dan warganya. Sementara Sari, meskipun hatinya ingin terbuka, tak bisa menepis rasa takut akan penilaian orang lain. Di balik keheningan malam itu, mereka menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan apapun yang terjadi selanjutnya, cinta ini akan menghadirkan tantangan tersendiri. Tetapi untuk sesaat, mereka membiarkan diri mereka tenggelam dalam kehangatan perasaan yang tumbuh di antara mereka. Setelah percakapan malam itu, perasaan Dedi dan Sari semakin sulit disembunyikan. Keduanya mulai merasa bahwa ada yang lebih dari sekadar persahabatan dalam hubungan mereka. Setiap kali bertemu, ada getaran yang mengalir begitu saja, tak bisa dielakkan. Namun, meskipun perasaan itu semakin dalam, Dedi tidak bisa menyingkirkan rasa ragu. Ia adalah kepala desa, dan segala tindakannya selalu diawasi oleh warga. Hubungan pribadi yang terjalin erat dengan seorang janda bisa saja menimbulkan spekulasi buruk, yang akan merusak citranya sebagai pemimpin desa. Sari, di sisi lain, merasakan kebingungan yang sama. Ia merasa terhormat bisa mengenal Dedi, dan lebih dari itu, ia mulai merasakan kedekatan yang belum pernah ia alami sejak kehilangan suaminya. Namun, setiap kali ia merenung, bayang-bayang ketakutan muncul. Bagaimana jika hubungan mereka hanya menjadi bahan gosip? Bagaimana jika masyarakat desa tidak menerima perbedaan status antara dirinya dan Dedi? Sari menyadari, meskipun ia merasa nyaman, perasaan itu akan membawa konsekuensi yang tidak mudah untuk dihadapi. Suatu pagi, saat Dedi mengunjungi rumah Sari untuk memastikan bahwa segala urusan administrasi rumahnya sudah selesai, suasana di dalam rumah itu terasa berbeda. Sari yang biasanya terlihat tenang, kini tampak sedikit gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, tampaknya berpikir keras. Dedi, aku rasa kita perlu bicara, ujar Sari tiba-tiba, suaranya terdengar lebih serius dari biasanya. Dedi, yang tengah menikmati secangkir kopi, menatapnya dengan penuh perhatian. Ada apa, Sari? Kamu tampak cemas. Sari menghela napas panjang, kemudian duduk di kursi di depan Dedi. Aku tahu hubungan kita semakin dekat, Dedi. Tapi aku takut kita berdua takut, bukan? Aku tak ingin hubungan ini menimbulkan masalah, terutama bagi kamu.
Aku tak ingin jika apa yang kita rasakan harus merusak keharmonisan desa. Kata-kata itu menggantung di udara, dan Dedi merasa seolah ada beban berat yang mendesaknya. Ia mengerti perasaan Sari, tetapi ia juga tahu bahwa tak ada yang lebih penting daripada mengikuti hati nurani mereka berdua. Tidak ada yang lebih penting bagi aku selain kejujuran dan kebahagiaan kita, Sari, jawab Dedi dengan keyakinan yang mendalam. Aku tidak akan menutupinya lagi. Aku ingin kita berdua bisa menjadi lebih dari sekadar teman. Apa yang terjadi nanti biarlah kita hadapi bersama. Perasaan Dedi sudah bulat. Meskipun ia tahu hubungan ini tidak akan mudah, ia tak ingin hidup dalam keraguan. Sari menatapnya, ada rasa haru di matanya. Ia merasa lega mendengar pengakuan itu. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan mereka harus siap menghadapi berbagai tantangan yang ada di depan. Seiring berjalannya waktu, Dedi dan Sari semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka mulai saling berbagi lebih banyak, tidak hanya tentang kehidupan pribadi tetapi juga tentang harapan dan impian masa depan. Sari yang dulu ragu, kini mulai merasa percaya diri. Ia tahu bahwa cinta bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, namun ia merasakan kejujuran dalam setiap tindakan Dedi. Di sisi lain, Dedi juga semakin yakin bahwa Sari adalah orang yang tepat untuknya. Meskipun ada berbagai tantangan yang menunggu, hatinya berkata bahwa mereka bisa melewatinya bersama. Namun, meskipun cinta mereka semakin kuat, kabar tentang hubungan mereka akhirnya sampai ke telinga warga desa. Beberapa orang mulai memperhatikan kedekatan mereka dan mulai membicarakannya di belakang. Dedi tahu, saat ini, tantangan terbesar bukanlah sekadar bagaimana mereka menjalani hubungan, tetapi bagaimana menghadapi opini masyarakat yang seringkali memandang remeh seorang janda. Keputusan yang telah ia buat akan segera diuji, dan Dedi tahu bahwa ia harus siap menghadapi segala kemungkinan. Meskipun itu berarti harus melawan tradisi dan pandangan konservatif warga desa yang sudah lama menanamkan stigma tertentu terhadap janda. Meskipun Dedi dan Sari mulai merasa lebih terbuka terhadap perasaan mereka, kenyataan tentang bagaimana hubungan mereka akan diterima oleh masyarakat desa segera menghantui. Suatu hari, setelah pertemuan rutin dengan para kepala dusun, Dedi mendengar bisikan-bisikan yang lebih keras dari biasanya. Beberapa warga mulai berkomentar tentang kedekatannya dengan Sari, dan meskipun tidak ada yang secara terang-terangan mengkritiknya, Dedi bisa merasakan ketegangan yang semakin menguat. Mereka berbicara tentang kepala desa yang terlalu dekat dengan seorang janda, dan meskipun tidak ada yang berbicara langsung di depannya, Dedi tahu betul bahwa rumor sudah mulai menyebar. Sari, yang awalnya merasa bahagia dengan perkembangan hubungan mereka, mulai merasakan dampak dari rumor tersebut. Saat ia pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari, beberapa ibu-ibu mulai memandangnya dengan tatapan yang berbeda. Ada yang menyapanya dengan ramah, namun ada pula yang menghindarinya, seolah-olah ia membawa sesuatu yang memalukan. Sari tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan ini, tetapi tetap saja, hatinya terasa perih setiap kali mendengar bisikan-bisikan itu. Ia merasa dirinya telah menjadi bahan pergunjingan, dan ia takut itu akan berdampak buruk pada Dedi, yang sudah cukup banyak menanggung beban sebagai kepala desa. Pada suatu malam, setelah Dedi pulang dari pertemuan desa yang cukup melelahkan, ia langsung mengunjungi rumah Sari. Ia tahu bahwa Sari pasti merasa tertekan, dan ia tidak ingin wanita yang begitu ia cintai itu merasa sendirian. Sari menyambutnya dengan senyum tipis, meski matanya tampak lelah. Dedi, aku merasa seperti semua mata tertuju padaku sekarang. Aku tahu mereka mulai berbicara di belakang kita. Mereka menganggap kita tidak pantas bersama, ujar Sari dengan suara pelan. Dedi menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sebelum menjawab, aku tahu, Sari. Aku merasakannya juga. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku akan selalu ada di sisimu. Aku tidak peduli apa yang mereka katakan. Aku hanya ingin kita bahagia. Namun, Sari merasa bimbang. Apa yang kita lakukan ini, Dedi, akan merusak citramu sebagai kepala desa. Mereka mungkin akan meragukan keputusanmu sebagai pemimpin jika mereka tahu kita benar-benar bersama. Aku takut akan konsekuensinya. Dedi menatapnya dengan tatapan penuh keyakinan. Kita tidak bisa hidup hanya berdasarkan ketakutan, Sari. Aku sudah cukup lama hidup dengan harapan dan tanggung jawab yang besar untuk desa ini. Tapi ini tentang kita, tentang apa yang kita percayai. Jika kita bersama, kita akan menghadapi semua ini bersama. Aku tidak akan mundur, dan aku harap kau juga tidak. Pada pagi hari berikutnya, Dedi memutuskan untuk berbicara dengan beberapa orang tua desa yang sudah lama mengenalnya. Ia tahu bahwa untuk menjaga keharmonisan desa, ia harus bersikap terbuka. Ia mengundang mereka untuk berbicara di balai desa.
Dengan hati-hati, Dedi mengungkapkan perasaannya tentang Sari. Saya ingin kalian semua tahu bahwa saya sangat menghargai pendapat dan pandangan kalian. Namun, saya juga ingin berbicara dari hati ke hati tentang hubungan saya dengan Sari. Saya sudah mengenalnya dengan baik, dan saya percaya bahwa dia adalah seseorang yang baik, yang bisa memberi kontribusi positif bagi desa ini. Kita harus menghormati pilihan masing-masing dan tidak menilai orang hanya berdasarkan status sosialnya. Pembicaraan itu berlangsung panjang, dan meskipun ada beberapa yang merasa keberatan, Dedi berhasil menjelaskan bahwa ia adalah pemimpin yang selalu mengutamakan kesejahteraan warga desa. Saya menjadi kepala desa karena saya ingin desa ini berkembang, dan saya ingin kita semua belajar untuk saling menghargai, terlepas dari masa lalu atau status seseorang. Sari adalah bagian dari masa depan desa ini, dan saya harap kita bisa belajar untuk menerima perbedaan. Meski masih ada yang skeptis, perlahan-lahan, Dedi merasakan adanya perubahan di antara warga. Beberapa mulai melihat bahwa hubungan itu bukanlah sesuatu yang perlu dipandang sebelah mata. Di sisi lain, Sari merasa terharu dengan keberanian Dedi. Meskipun ia tahu bahwa jalan yang mereka pilih ini tidak mudah, ia merasa lebih tenang karena Dedi tidak mundur. Cinta mereka sudah melewati ujian pertama, dan meskipun ada banyak tantangan yang menunggu, mereka mulai membangun kembali rasa percaya diri. Mereka tak lagi merasa perlu menyembunyikan perasaan mereka. Meskipun masih ada ketegangan, mereka tahu bahwa kebersamaan mereka adalah sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh bisikan-bisikan atau pandangan yang sempit. Dalam hati mereka, mereka berdua tahu bahwa apa yang mereka miliki adalah sesuatu yang sangat berharga. Meskipun Dedi telah berbicara dengan beberapa warga desa dan menyampaikan perasaannya, ketegangan yang mengelilingi hubungan mereka belum sepenuhnya mereda. Sebagian warga masih memandang curiga, dan beberapa dari mereka mulai mengurangi interaksi dengan Dedi. Di dalam hati Dedi, rasa cemas dan dilema terus menggelayuti. Ia tahu bahwa keputusan untuk bersama Sari bukanlah keputusan yang mudah, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masa depan desa yang telah ia pimpin selama ini. Tanggung jawab sebagai kepala desa, yang selama ini menjadi prioritas utama, kini seakan berbenturan dengan perasaan pribadinya yang semakin kuat. Pada suatu pagi yang cerah, Dedi duduk termenung di depan rumah, menatap hamparan ladang yang tampak hijau di kejauhan. Sinar matahari yang menyinari wajahnya seperti menyentuh sisi hati yang selama ini ia pendam. Sari datang menghampiri, membawa secangkir teh hangat. Ia duduk di samping Dedi dan mengikuti arah pandangannya. "Dedi, kau terlihat jauh," ucapnya lembut. Dedi tersenyum tipis, namun matanya tetap kosong. "Aku memikirkan desa ini, Sari. Banyak orang yang mengandalkan kita, dan aku tak bisa mengabaikan mereka. Aku takut jika keputusan ini akan berdampak buruk bagi desa. Aku tak ingin hubungan kita menjadi masalah besar," katanya, suara Dedi bergetar penuh keraguan. Sari memandangnya dengan penuh pengertian, namun hatinya juga terasa berat. "Aku mengerti, Dedi. Aku tahu ini bukan hal yang mudah. Aku tidak ingin menjadi bebanmu, tetapi aku juga tidak ingin kita berpisah hanya karena pandangan orang lain. Kita sudah cukup dewasa untuk tahu apa yang kita rasakan, bukan?" Katanya pelan, namun tegas. Dedi terdiam sejenak, menatap tangan Sari yang menggenggam cangkir dengan erat. Ia tahu Sari benar. Mereka sudah cukup berjuang untuk saling mengenal, untuk membangun sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan sesaat. Namun, di sisi lain, rasa tanggung jawabnya sebagai pemimpin desa membuatnya bingung. "Aku tahu aku tidak bisa hidup dengan rasa takut, Sari," kata Dedi, akhirnya. "Tapi, apakah kau siap dengan semua konsekuensinya? Jika kita terus bersama, kita mungkin akan menghadapi lebih banyak tekanan dari warga, lebih banyak gosip, lebih banyak penolakan. Aku tidak ingin kamu terluka karena itu." Sari menatap Dedi, matanya bersinar penuh keyakinan. "Aku sudah cukup lama hidup dengan kesepian dan keraguan, Dedi. Sekarang aku ingin memilih untuk bahagia, meskipun itu berarti kita harus menghadapi tantangan yang besar. Aku siap dengan semua konsekuensinya, selama kita berjalan bersama." Dedi menundukkan kepalanya, berpikir dalam-dalam. Ia tahu bahwa hidup tak akan selalu mudah, dan tak ada jaminan bahwa pilihan mereka akan diterima oleh semua orang. Tetapi, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kebahagiaan itu lebih dari sekadar memenuhi ekspektasi orang lain. "Sari, aku memutuskan untuk bersama denganmu. Aku tak bisa hidup dalam ketakutan terus-menerus. Aku ingin kita hidup dengan cara kita sendiri, tanpa terikat pada apa yang orang pikirkan." Kata-kata itu keluar dengan begitu yakin, seolah-olah beban yang selama ini menghalangi hatinya akhirnya terangkat. Keputusan itu bukan hanya tentang Sari atau dirinya sendiri,
tetapi tentang keberanian untuk menjalani hidup sesuai dengan hati nurani mereka. Dedi tahu bahwa jalan ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi ia merasa bahwa dengan Sari di sisinya, mereka bisa menghadapi apapun yang datang. Sari tersenyum, air mata bahagia mulai mengalir di pipinya. Terima kasih, Dedi. Aku tidak pernah meminta lebih dari apa yang sudah kau berikan, tetapi keputusan ini memberi aku harapan. Kita akan menghadapi dunia ini bersama. Mereka berdua saling berpelukan, dan untuk pertama kalinya, mereka merasa tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Namun, meskipun Dedi dan Sari telah membuat keputusan besar, mereka tahu bahwa ujian sebenarnya baru saja dimulai. Ketika mereka menghadapinya bersama, segala rintangan dan penolakan yang ada mungkin bisa dilewati. Tetapi mereka berdua juga sadar bahwa tak ada yang bisa mengubah pandangan masyarakat dalam sekejap. Sari dan Dedi harus siap berjuang, bukan hanya untuk cinta mereka, tetapi untuk menunjukkan kepada desa bahwa kebahagiaan sejati tidak mengenal batas, dan tidak boleh ditentukan oleh opini orang lain. Keputusan yang telah diambil Dedi dan Sari mulai meresap ke dalam setiap sudut kehidupan mereka. Meski mereka merasa lega karena akhirnya bisa menjalani hubungan ini tanpa rasa takut, kenyataan tidak serta-merta berubah begitu saja. Desas-desus di desa masih beredar, lebih cepat dari yang mereka duga. Beberapa warga mulai membuka suara, dan tidak semua berbicara dengan cara yang baik. Beberapa orang tua, terutama ibu-ibu yang lebih konservatif, menganggap hubungan mereka sebagai sesuatu yang tidak pantas. Bagaimana bisa seorang kepala desa memilih seorang janda untuk menjadi pendampingnya? Ini akan mempengaruhi moral desa, begitu beberapa kalimat yang terdengar di pasar atau di warung kopi. Namun, meskipun ada begitu banyak pembicaraan di luar sana, Dedi dan Sari memilih untuk tidak mundur. Mereka berdua sudah berdiskusi panjang tentang apa yang harus dilakukan jika situasi ini semakin memanas. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa cinta kita tidak merusak apapun, kata Dedi dengan tegas. Meskipun ada rasa khawatir yang tidak bisa sepenuhnya dihilangkan. Yang penting adalah bagaimana kita terus menjalani hidup dengan cara yang benar, dengan integritas dan rasa hormat terhadap sesama. Jika mereka melihat itu, mereka akan mulai memahami. Sari, meskipun khawatir, merasa seakan-akan ada kekuatan baru dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa takut akan pandangan orang lain, karena Dedi sudah memberinya harapan. Suatu hari, saat Dedi menghadiri sebuah pertemuan dengan para pemuka desa, suasana terasa semakin tegang. Beberapa kepala dusun mulai mempertanyakan sikap Dedi dalam memilih pasangan hidup. Dedi, kami menghargai semua yang telah kamu lakukan untuk desa ini, tetapi kami tidak bisa begitu saja menerima hubungan ini. Sari adalah seorang janda, dan ini tidak sesuai dengan tradisi kita, ujar Pak Sulaiman, salah seorang kepala dusun yang cukup dihormati di desa. Dedi menatapnya dengan penuh perhatian, mencoba menahan emosi yang mulai memuncak. Pak Sulaiman, saya tahu bahwa ini bukan hal yang mudah diterima oleh semua orang, tapi izinkan saya menjelaskan. Saya menjadi kepala desa bukan untuk mengikuti tradisi tanpa berpikir, tetapi untuk menjalankan prinsip keadilan dan kasih sayang bagi seluruh warga. Cinta saya kepada Sari tidak merusak apapun, justru bisa menjadi contoh bagi kita semua tentang bagaimana kita harus menghargai pilihan hidup setiap individu. Perdebatan di balai desa berlangsung cukup lama, namun akhirnya, beberapa kepala dusun mulai melihat bahwa apa yang Dedi katakan bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Kami akan mempertimbangkan apa yang kamu katakan, Dedi, ujar Pak Sulaiman setelah pertemuan panjang itu. Meskipun masih ada ketidakpastian, ada sedikit perubahan dalam sikap mereka. Dedi tahu bahwa ini adalah kemenangan kecil, namun ia juga menyadari bahwa perjuangan mereka belum selesai. Di luar sana, masih banyak mata yang mengawasi, masih ada banyak yang mempertanyakan pilihan mereka. Namun, untuk pertama kalinya, Dedi merasa bahwa angin perubahan mulai berhembus, meskipun perlahan. Sari, yang mendengar hasil dari pertemuan itu, merasa sedikit lebih tenang. Meskipun masih ada kekhawatiran yang membayangi, ia merasakan perubahan dalam sikap orang-orang yang dulunya begitu dingin terhadapnya. Di pasar, beberapa ibu-ibu mulai menyapanya dengan lebih hangat. Mungkin mereka belum sepenuhnya menerima, tetapi ada tanda-tanda bahwa perlahan-lahan, masyarakat desa mulai membuka hati mereka. Dedi, aku merasa ada perubahan, meskipun kecil. Orang-orang mulai melihat kita dengan cara yang berbeda, ujar Sari, tatapannya penuh harapan. Dedi tersenyum dan menggenggam tangan Sari dengan lembut. Kita akan terus berusaha, Sari. Kita akan tunjukkan bahwa apa yang kita jalani ini adalah sesuatu yang murni dan penuh cinta. Waktu akan menjawab semuanya. Dedi dan Sari tahu bahwa jalan yang mereka pilih tidak akan mudah, namun mereka berdua merasa siap untuk menghadapinya. Mereka tidak hanya berjuang untuk cinta mereka,
tetapi juga untuk membuktikan bahwa masyarakat bisa menerima perubahan, meskipun itu berarti keluar dari zona nyaman. Setiap hari yang mereka jalani bersama memberi mereka kekuatan baru. Meskipun beberapa orang mungkin masih meragukan keputusan mereka, mereka berdua semakin yakin bahwa kebahagiaan tidak datang dari apa yang dipikirkan orang lain, tetapi dari keberanian untuk hidup sesuai dengan hati nurani. Dalam hati mereka, mereka percaya bahwa mereka akan mengubah pandangan orang-orang satu persatu, tanpa perlu meminta izin. Meski angin perubahan perlahan mulai mengalir ke arah yang lebih positif, bayang-bayang masa lalu tetap menghantui Dedi dan Sari. Masyarakat desa memang mulai menerima mereka, tetapi ada rasa canggung yang sulit dihindari, terutama dari mereka yang masih terjebak dalam pola pikir lama. Beberapa kali, Sari merasa terisolasi di antara keramaian desa, seperti ada jarak yang tak terlihat antara dirinya dan orang lain. Walaupun beberapa warga mulai menghormatinya, ada juga yang masih memberikan tatapan sinis, mengingatkan Sari pada luka-luka lama yang pernah ia rasakan ketika ditinggalkan oleh suaminya. Suatu sore, saat Dedi mengunjungi rumah Sari untuk berbincang, Sari mengungkapkan kekhawatirannya. "Dedi, aku tahu kita sudah memutuskan untuk melangkah maju bersama, tapi terkadang aku merasa seolah ada bagian dari diriku yang masih terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Ada rasa takut bahwa akhirnya aku akan ditinggalkan lagi, atau lebih buruk, dianggap tidak cukup baik hanya karena aku seorang janda." Dedi yang duduk di sampingnya menggenggam tangan Sari erat-erat, merasakan kegelisahan yang sama. Ia tahu bahwa meskipun hubungan mereka semakin kuat, luka-luka masa lalu itu tidak mudah hilang begitu saja. "Sari, kamu lebih dari cukup," kata Dedi, suara lembut namun penuh keyakinan. "Kamu kuat, dan aku tahu kamu tidak akan pernah meninggalkan dirimu. Tapi kita harus belajar untuk melepaskan apa yang sudah tidak bisa kita ubah. Masa lalu tidak bisa kita hapus, tapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkannya menentukan jalan kita sekarang." Sari menatap Dedi dengan tatapan penuh rasa syukur, namun matanya masih menyimpan kekhawatiran. "Bagaimana kalau orang-orang masih melihatku dengan pandangan yang salah? Bagaimana kalau mereka selalu melihatku sebagai janda yang tidak pantas untuk seseorang seperti kamu?" Dedi menarik napas dalam-dalam, kemudian tersenyum. "Kita sudah cukup lama hidup dalam bayang-bayang orang lain, Sari. Saat ini, kita harus hidup untuk diri kita sendiri. Apa yang orang lain pikirkan tidak seharusnya menghalangi kebahagiaan kita. Aku sudah membuat keputusan untuk bersamamu, dan aku tidak akan mundur." Kata-kata itu begitu tulus dan penuh makna, seolah menghapus keraguan yang sempat menyelimuti hati mereka berdua. Sari merasakan kehangatan yang luar biasa mendalam, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, ia merasa tidak lagi sendirian dalam perjuangannya. Namun, meskipun keduanya merasa lebih kuat, kenyataan bahwa mereka masih harus menghadapi rintangan lain tak bisa diabaikan. Ketegangan di antara beberapa warga desa, meskipun mulai mereda, masih ada. Seperti yang terjadi ketika Sari bertemu dengan beberapa wanita tua di pasar. Mereka berbicara tentang dirinya dengan suara yang cukup keras, berharap Sari mendengarnya. "Janda itu memang pandai merayu, tapi apakah dia layak untuk kepala desa?" salah seorang dari mereka berkata. Meskipun tidak ada yang secara langsung mengatakannya kepada Dedi atau Sari, kata-kata itu tetap menusuk hati Sari. Ia merasa kembali menjadi objek pembicaraan, dan perasaan itu membuatnya tak nyaman. Malam itu, setelah insiden di pasar, Sari menghadap Dedi dengan air mata yang menetes di pipinya. "Aku ingin mengalah, Dedi. Rasanya aku tidak bisa terus hidup seperti ini, selalu menjadi pusat perhatian yang tidak diinginkan. Aku takut jika semua ini akan merusakmu. Jika mereka tidak bisa menerima kita, apakah kita harus menyerah?" Dedi mendekat, mengelus rambutnya dengan lembut. "Tidak, Sari. Kita tidak akan menyerah. Kita akan terus berjalan bersama, menghadapi setiap tantangan ini. Karena aku percaya bahwa cinta kita jauh lebih kuat dari semua kebencian atau ketidakpahaman orang lain." Dedi dan Sari tahu, jalan mereka tidak akan mudah. Setiap hari, mereka harus terus membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan apapun, bahkan status sosial atau masa lalu. Namun, untuk pertama kalinya, mereka mulai merasakan bahwa cinta mereka bukan hanya tentang mereka berdua, tetapi juga tentang bagaimana mereka dapat mengubah pandangan orang lain dengan ketulusan. Waktu dan tekad akan menjadi ujian terakhir mereka, tetapi selama mereka bersama, tidak ada yang bisa menghancurkan kebahagiaan yang mereka bangun dengan penuh perjuangan. Keputusan untuk tetap teguh pada cinta mereka, meskipun banyak tantangan yang menghadang, mulai menunjukkan hasil yang perlahan-lahan terlihat. Warga desa yang dulu memandang rendah hubungan Dedi dan Sari kini mulai terbuka. Beberapa kepala dusun yang sebelumnya skeptis, mulai mengakui perubahan yang terjadi di antara mereka. Suatu pagi,
Dedi menerima undangan untuk menghadiri pertemuan di balai desa yang khusus diadakan untuk membahas masalah sosial di desa. Kali ini, suasana terasa berbeda. Para kepala dusun dan tokoh masyarakat tampak lebih terbuka dan tidak lagi memberikan pandangan sinis terhadap kehadiran Sari yang turut hadir mendampingi Dedi. Saat Dedi berdiri untuk menyampaikan beberapa poin penting dalam pertemuan itu, ia merasakan ada energi yang berbeda. Mata warga yang sebelumnya tajam menilai, kini mulai terlihat lebih lembut. Beberapa di antaranya bahkan tersenyum kepada Sari, memberikan isyarat bahwa mereka mulai memahami bahwa hubungan ini bukan sekadar tentang Dedi atau Sari, tetapi tentang masa depan desa yang lebih inklusif. Saya ingin kita semua tahu, kata Dedi dengan suara mantap, bahwa setiap perubahan membutuhkan waktu. Saya ingin setiap warga merasa dihargai, tidak peduli apa latar belakang atau masa lalu mereka. Kita harus menerima satu sama lain sebagai bagian dari komunitas ini, tanpa melihat status atau sejarah pribadi. Sari yang duduk di samping Dedi merasakan kelegaan yang luar biasa. Setiap kata yang diucapkan Dedi adalah pengingat bahwa mereka telah melalui begitu banyak untuk sampai pada titik ini. Ia tidak lagi merasa dipandang sebelah mata. Di balik kerumunan, ia bisa melihat beberapa wanita desa yang sebelumnya menjauh, kini menatapnya dengan pandangan yang lebih ramah. Mereka mungkin belum sepenuhnya menerima dirinya, tetapi setidaknya ada kemajuan. Keberanian Dedi untuk berdiri dan memperjuangkan cinta mereka telah membuka mata banyak orang, dan itu adalah langkah besar bagi mereka berdua. Namun, meskipun ada tanda-tanda positif, Sari masih merasa khawatir. Beberapa warga, terutama generasi yang lebih tua, tidak mudah menerima perubahan begitu saja. Mereka merasa bahwa tradisi dan norma desa lebih kuat daripada alasan apapun. Suatu sore, ketika mereka berdua sedang berjalan pulang setelah pertemuan, Sari tiba-tiba berhenti dan menatap Dedi dengan tatapan yang penuh kebingungan. Dedi, apakah kita benar-benar akan terus berjuang seperti ini? Aku mulai merasa bahwa meskipun orang-orang bisa berpura-pura menerima, mereka tetap tidak bisa mengubah cara mereka melihat kita. Dedi tersenyum dan menggenggam tangan Sari dengan lembut. Sari, kita tidak perlu meyakinkan semua orang. Cinta kita bukan untuk diperdebatkan atau dipahami oleh semua orang. Kita harus menjaga kebahagiaan kita, dan biarkan itu menjadi kekuatan yang lebih besar. Setiap langkah kecil kita menuju penerimaan, walaupun lambat, adalah kemenangan. Kita hanya perlu fokus pada apa yang kita bangun bersama, bukan pada apa yang orang lain pikirkan. Kata-kata itu membuat Sari merasa lebih ringan. Ia mulai menyadari bahwa meskipun jalan mereka tidak mudah, selama mereka bersama, tidak ada halangan yang terlalu besar untuk dihadapi. Beberapa minggu kemudian, di acara perayaan desa yang diadakan setiap tahun, sebuah kejutan datang. Dedi dipanggil untuk memberikan pidato, dan kali ini, ia merasa lebih percaya diri dari sebelumnya. Ia berbicara dengan penuh semangat, tidak hanya tentang kemajuan desa, tetapi juga tentang pentingnya persatuan dan penerimaan. Kita semua datang dari latar belakang yang berbeda, dengan cerita hidup masing-masing, katanya di depan hadirin yang kini lebih banyak tersenyum kepadanya. Namun, kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan desa ini tempat yang lebih baik untuk kita tinggali. Saya dan Sari, sebagai bagian dari komunitas ini, ingin menunjukkan bahwa cinta dan persatuan bisa mengalahkan apapun yang memisahkan kita. Sari yang berdiri di sampingnya merasa bangga. Ada kebahagiaan yang begitu besar di dalam hatinya, sebuah perasaan yang tidak ia rasakan selama bertahun-tahun. Mungkin ada perjalanan panjang yang harus mereka tempuh, namun sekarang, mereka tahu bahwa masa depan tidak lagi dipenuhi oleh ketakutan atau keraguan. Mereka berdua sudah menatap jalan itu bersama, dan dengan setiap langkah mereka, dunia sekitar mereka pun mulai berubah. Dalam heningnya malam, ketika perayaan desa itu berakhir, Dedi memeluk Sari erat-erat. Kita berhasil, Sari. Kita sudah sampai sejauh ini bersama. Dan kita akan terus maju, bisiknya, membuat Sari merasa bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu memiliki satu sama lain.